Selamat pagi, Assalamualaikum. Semua sudah siap ya? Mohon. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Di-on-kan semua sambil menunggu Pak Hari. Mohon semua peserta, soundnya harus di-on-kan ya. Ini Pak Ari Sudarawo. Mbak Wahmi, ini yang angkatan ke-1 enggak diundang ya? Semua itu Bapak? Mestinya 50 ya? Iya. Oh ya. Angkatan 1 dan 2 sudah gabung kok Bapak? Oh, berarti sebagian memang belum bisa datang ya? Kita mulai saja nih. Kalau bisa di on cam dulu. Saya mulai singkat saja penjelasan saya supaya mungkin ada yang punya aktivitas lain bisa segera untuk mengerjakan aktivitas yang lain, karena ini juga hari pertama kuliah di Fakultas Hukum untuk S1, jadi saya juga tidak bisa lama-lama. Ya, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada para
mahasiswa, sekarang sudah mahasiswa karena sudah dilantik kalau tidak salah oleh direktur atau dekan pasca sarjana. Hari ini cuma ingin menegaskan kembali secara teknis saja ya, karena Anda sudah diserahkan ke Prodi oleh dekan pasca sarjana, maka Anda mulai hari ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang secara teknis diikuti di Fakultas Hukum UNS. Sebenarnya Fakultas Hukum UNS itu ya sama, tidak ada perbedaan mengenai ketentuan perkuliahan dengan fakultas-fakultas yang lain. Tapi beberapa hal mungkin perlu dipahami sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan yang harus Anda ikuti sehari-hari. Jadi mahasiswa yang diterima untuk gelombang pertama dan kedua ini kalau tidak salah 50 gitu ya, 52, enggak tahu yang registrasi ulang berapa, saya belum dapat sudah registrasi dan memenuhi syarat untuk mengikuti kuliah, bisa saja diterima tapi tidak registrasi ulang. Sesuai kalender akademik, kuliah itu dimulai hari ini. Dan seperti yang mungkin sudah dijelaskan waktu penerimaan mahasiswa, bahwa kuliah di UNS, khususnya di program Magister Kenotariatan itu mengikuti juga ketentuan-ketentuan yang berlaku di UNS. Jadi kehadiran itu merupakan unsur penting gitu ya, untuk Anda bisa mencapai kelulusan nanti. Ini saya bicara yang praktis saja. Jadi kuliah harus diikuti setidaknya sudah barang tentu satu semester itu ada 16 kali pertemuan, 16 minggu kuliah. Terlepas itu libur atau tidak, kalau libur ya libur, cuma bisa digantikan pada hari yang lain oleh dosennya. Karena 16 kali tatap muka itu merupakan ketentuan yang sudah disepakati bersama, bahkan di seluruh Indonesia gitu ya. Memang mahasiswa punya hak untuk, ya bukan hak sebenarnya, punya kesempatan untuk tidak masuk, tapi tidak boleh lebih dari 25%. 16 itu ya Anda boleh ya, bukan hak tapi boleh tidak masuk 2 kali, tapi itu pun tergantung kepentingan Anda juga, sebab kuliah itu kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa ditinggal gitu ya. Jadi Anda tidak bisa menuntut ini hak saya, bukan hak, karena kewajiban kuliah itu 16 kali pertemuan. Maksudnya Anda dihitung, tetap dipertimbangkan kalau Anda masih bisa mengikuti 14 kali. Kalau kurang dari 14 kali Anda dianggap tidak ikut kuliah dalam satu semester. Maksudnya itu, jadi bukan hak, cuma pertemuan dalam kuliah yang 14 kali itu merupakan batas minimal kehadiran Anda di dalam satu semester. Sebelum itu perlu saya jelaskan bahwa kuliah di program studi Magister Kenotariatan, Anda menyebutnya juga jangan salah ya, namanya Prodi, program studi Magister Kenotariatan. Program studi Magister Kenotariatan ini gelarnya MH, bukan MKN. Mungkin di UI, mungkin di UGM, mungkin di UNER menggunakan gelar MKN, Magister Kenotariatan. Tapi di UNS memakai gelar MH sesuai dengan ketentuan kementerian. Jadi
yang menggunakan gelar yang lain, MKN, notaris juga kadang-kadang tahunya gelarnya MKN. Tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di kementerian. Dulu sempat terjadi supaya Anda sebelum kuliah bisa tahu nanti gelarnya apa. Mendaftar untuk menjadi entah itu anggota luar biasa atau entah itu tes kode etik. Ketika setelah lulus, gelarnya di UNS kok MBA, padahal gelar MBA itu yang sesuai dengan nomenklatur dari peraturan menteri. Ya, Menteri Pendidikan maksud. Itu nanti bisa dicari nomenklatur gelar. Itu pertama. Dan sebentar saya coba share. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS ini ditempuh, mungkin kemarin sudah dijelaskan yang itu, selama 4 semester, tapi bisa juga diperpanjang 4 semester, tetapi setiap semester perpanjangan, artinya semester kelima harus mengajukan permohonan, gitu ya. Nah, selama 4 semester itu, Anda harus menyelesaikan 52 SKS, kecuali nanti ada peninjauan ulang kurikulum, itu soal kebijakan. Jadi ada 20 SKS mata kuliah wajib, jadi sudah 30 ya, kemudian ada 2 SKS, itu sebenarnya 22 ya, kurang angka 2 mata kuliah pilihan. Kemudian ada magang dan kuliah kerja lapangan yang tidak ada SKS-nya, 0 SKS. Jadi itu bisa di breakdown di sini. Jadi Anda di dalam semester 1 mengikuti sekitar 8 mata kuliah. Kemudian semester 2, sekitar 8 mata kuliah dan 16 SKS, kemungkinan bisa aja dipindah, gitu ya. Misalnya semester beban semester 2 berat, nanti mungkin pada semester mendatang itu bisa aja diganti ke semester 1, itu soal teknis. Kemudian semester 3 ada 14 mata kuliah, dan setelah itu ada tesis, gitu ya. Ada tesis. Nanti gampang itu dilihat di buku pedoman. Cepat saja ya. Nah, nanti setelah Anda selesai mengikuti perkuliahan itu dan lulus semua, usahakan lulus itu minimal nilainya B. Tapi di notariat itu tidak gampang, karena satu, dosen di Fakultas Hukum UNS, khususnya di program Magister Kenotariatan, itu ada dosen yang dari kalangan profesional, dari para notaris. Umumnya notaris-notaris yang sudah bergelar doktor, baik dari Jakarta, dari Surabaya, itu terutama untuk mata kuliah skills, mata kuliah yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya praktis, Anda benar-benar dituntut untuk lulus dengan hasil yang baik. Ada mahasiswa yang sudah mengulang sampai 2 kali masih belum juga lulus, gitu ya. Jadi di UNS ini, khususnya di MKN itu, ya di semua sih sebenarnya sama. Jadi kualitas menjadi hal yang penting. Ya, mungkin di Anda kuliah dahulu di S1 ya bukan berarti mengecilkan. Mungkin Anda juga ada yang berasal dari universitas papan atas, tapi Anda harus menyesuaikan dengan
bagaimana di UNS menggerakkan perkuliahan, terutama juga MKN, bagaimana para dosen itu mengajar Anda. Itu hal yang sangat penting, karena seperti saya katakan tadi, separuh dari para dosen itu adalah para profesional, yang mungkin mereka karena sangat praktis gitu ya, dan melihat setiap hari melihat kenyataan praktek notaris maupun PPAT, standarnya menjadi tinggi, ya, standarnya menjadi tinggi, gitu ya. Sehingga bukan sekedar pengetahuan konseptual, pengetahuan teoritis yang dituntut, tapi kemampuan praktis, kemampuan dalam arti skill menjadi tuntutan untuk bisa dicapai. Dan itu adalah menggunakan standar yang cukup tinggi, gitu ya. Makanya Anda harus betul-betul mengikuti kuliah dengan baik. Ya, karena di UNS ini juga sistem kehadirannya menggunakan bersifat elektronik, ya, maksudnya menggunakan apa yang disebut dengan siakat, apa yang disebut dengan OCW di UNS, nanti Anda akan paham itu. Jadi kehadiran Anda terekam di situ. Jadi kalau Anda hadir kurang dari 14 kali pertemuan tadi, otomatis Anda, ya kemungkinan besar, ya namanya teknologi bisa saja keliru, bisa saja juga direkayasa begitu ya. Kemungkinan Anda tidak bisa ikut ujian, gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Nah itu setelah itu semua selesai, Anda harus menulis tesis. Jadi kuliah itu harus dengan serius, karena di UNS ini penulisan tesis itu tidak hanya studi pustaka dalam arti buku teks, tapi Anda harus banyak membaca artikel jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ini tradisi akademis kita yang harus Anda pahami. Jadi Anda bukan hanya dituntut untuk membaca buku teks, tapi Anda juga harus membiasakan diri sekarang melihat perkembangan ilmu melalui jendela yang disebut dengan jurnal. Jurnal itu isinya artikel-artikel yang mutakhir. Makanya di penulisan tesis itu yang diutamakan itu 50% bukan dari buku teks, tapi dari artikel jurnal, terutama jurnal internasional. Terutama jurnal internasional yang bereputasi. Maka penulisan tesis ini Anda bisa mulai sebenarnya, Anda bisa mendaftarkan di semester 2, tetapi Anda harus tahu Anda memungkinkan nggak untuk mengajukan proposal. Sebenarnya tesis itu di semester 4, tapi bisa saya mungkinkan di semester 2 untuk proses mendaftarkan, supaya mempercepat proses kelulusan. Kenapa? Karena syaratnya lulus, di samping ada menulis tesis, harus ada publikasi. Jadi sebagai sivitas akademika, sebagai mahasiswa, Anda bukan hanya menulis tesis, Anda bisa ujian tesis kalau Anda menghasilkan publikasi. Publikasi baik melalui jurnal, dari publikasi artikel, tulisan melalui jurnal nasional, terindeks Sinta 2, atau jurnal internasional bereputasi, bukan predatory, proceeding seminar. Publikasi jurnal nasional terindeks Sinta 2 itu jarang yang dimuat setengah tahun. Anda submit itu mengirim, dan diterima oleh editor, sampai Anda, itu pun kalau diterima. Itu bisa saja 1 tahun kurang. Padahal kalau Anda nulis tesis, sorry, sebentar ya.
Ngemut ya ngemut. Boleh ya kamu iso. Saya lanjutkan. Tesis itu sebenarnya dimulai di semester 4. Maksudnya secara atau menurut kurikulum itu berada di semester 4. Bisa tesis itu diselesaikan di semester 4. Artinya Anda menulis 1 semester. Saya yakin bisa asal rajin saja. Tetapi untuk publikasi saya tidak yakin. Karena publikasi jurnal itu berhubungan dengan tesis. Anda submit di jurnal nasional misalnya, saya yakin akan lebih dari setengah tahun untuk baru bisa dipublikasikan. Apalagi jurnal nasional terindeks Sinta 2. Kadang-kadang malah setahun baru bisa dipublikasikan. Itu artinya sekolah Anda, kuliah Anda akan molor 1 tahun. Anda bisa lulus di semester 6. Kecuali Anda beruntung tulisan Anda bagus dan bisa accepted di jurnal nasional terindeks Sinta 2. Kebanyakan para mahasiswa tidak memilih terindeks Sinta 2 karena kesulitan. Banyak yang nulis di jurnal internasional bereputasi, tapi kadang-kadang tidak bereputasi juga, tapi jurnal internasional. Ya otomatis bahasanya bahasa Inggris, jadi harus diterjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Ya sudah barang itu bayar. Ada yang bayarnya sangat mahal, ada yang agak mahal, ada yang murah. Tapi itu juga berisiko. Itu ya, berisiko predator. Predator itu jurnal yang cuma cari uang, tulisan Anda dimuat bagus atau jelek. Ya. Tapi kalau Anda masuk ke predator itu tidak diakui tulisan itu. Itu Sinta 2 itu jurnal nasional. Jadi jurnal yang diterbitkan oleh kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia, UI, UGM, UNER, UNS. Anda masuk ke UNS saja jurnal itu belum tentu bisa dimuat. Dari 50 orang 1 saja belum tentu bisa. Apalagi 2 orang. 1 aja belum tentu. Karena yang mereview juga di jurnal UNS dan namanya Justisia itu semua reviewernya orang asing. Jadi kalau bahasa Inggrisnya jelek juga tidak bisa dimuat, apalagi tulisannya jelek. Baru bahasanya jelek saja tidak bisa. Nah itu kan butuh waktu lama. Makanya untuk penulisan tesis, saya mulai Anda bisa mengajukan permohonan untuk penulisan tesis semester 2, tapi berproses. Gitu. Sampai semester 4. Sehingga pada semester 3 sudah jalan tesisnya, Anda sudah bisa menulis juga artikel untuk publikasi di jurnal dan artikel untuk publikasi melalui seminar, baik seminar nasional maupun internasional. Ini wajib ini. Kalau Anda tidak bisa ini, nggak bisa ujian tesis. Loh kenapa sih? Kok pakai publikasi tesis? Tesis itu biasanya kalau sudah jadi kan dimasukkan ke lemari, nggak ada yang baca. Tapi kalau publikasi dimuat di jurnal, itu kan dibaca orang. Makanya ada kata pepatah publish or perish. Publikasi atau mati. Kalau tidak ada publikasi, kita menulis apapun, sebaik apapun, ya masuk lemari. Siapa yang baca? Sama dengan sampah. Jadi harus dipublikasikan supaya bisa dibaca orang dan bisa diketahui kemajuan yang muncul di dalam dunia ilmu. Termasuk Anda misalnya mengutip tulisan orang itu dengan jujur atau enggak, itu kan bisa diketahui. Ada aplikasi yang bisa melihat itu. Jadi di UNS itu ada dipakai Turnitin juga untuk ngecek apakah tulisan Anda itu diambil dari tulisan orang lain atau tidak. Itu kelihatan berapa persen, 80%, 60%, 50%, 20%, atau 15%.
Itu contoh tesis. Dan tesis itu melalui banyak proses, ada proposal, yaitu mengajukan proposal ini yang saya mungkinkan di semester 2. Sebenarnya kan belum waktunya. Tapi kalau Anda merasa belum waktunya, ya tidak apa-apa, nanti dimulai semester 3 ini hanya kelonggaran untuk mengatasi hambatan, barrier di semester akhir itu. Proposal, Anda bimbingan, itu aja belum tentu 1 bulan Anda bisa clear. Ya, kemudian setelah proposal diuji, Anda perbaiki, Anda melakukan penelitian, baru ada ujian yang disebut dengan kemajuan riset dan naskah publikasi. Itu dulu 2 kali, tapi sekarang sekali. Kemajuan riset dan naskah publikasi. Jadi risetnya dan naskah publikasi itu diseminarkan dulu juga tulisan Anda. Tapi sekarang karena masa pandemi itu diperiksa oleh pembimbingnya sendiri dan dinilai oleh pembimbingnya. Dulu diseminarkan. Ya sekarang sebenarnya kan juga kuliah hybrid, tapi kemarin Omikron banyak menyebar, kemudian kuliah juga tetap daring gitu ya, sehingga mungkin soal ujian kemajuan riset dan naskah publikasi masih dilakukan secara daring. Tapi tidak tahu nanti kalau dalam perjalanan ternyata semua sudah aman dan Anda bisa kuliah daring dengan kuliah luring, nah itu akan berubah lagi ujiannya dengan menggunakan secara luring. Nah, baru kemudian setelah itu ada ujian hasil penelitian. Ya, jadi setelah kemajuan riset, kemudian ada ujian hasil penelitian. Nah, ini ujian lagi juga diuji oleh minimal 4 orang dosen, gitu ya. Baik dosen dari luar, dari kalangan profesional maupun dosen dalam. Dan kemudian yang terakhir ujian tesis. Ini proses ini bisa kalau Anda pintar, Anda rajin, Anda bisa saja kemungkinan menyelesaikan 1 semester. Kalau tidak ya pasti lebih dari 1 semester. Belum lagi publikasinya, nulisnya di jurnal. Jurnal itu kan yang menentukan orang luar, bukan kita. Anda nulis di jurnalnya Universitas Padjadjaran misalnya. Itu belum tentu dalam 1 semester Anda bisa dipublikasikan seperti tadi. Nah, apalagi ditolak, berarti Anda harus cari jurnal lain lagi. Ditolak lagi, cari jurnal lain lagi. Padahal menolaknya itu mungkin bukan 1 minggu, 2 minggu, mungkin saja 1 bulan baru ditolak. Padahal 1 bulan tadi Anda menunggu. Nah, berarti menunggu itu kan lama. Itu baru submitnya. Belum lagi pre-review. Jurnal itu kan alurnya dari submit, pre-review, review, baru accepted. Dan itu prosesnya bisa berbulan-bulan. Itu ya. Makanya seperti saya katakan tadi, bentar, Anda harus betul-betul mengikuti kuliah dengan baik supaya semua menjadi mudah. Jadi di Fakultas Hukum juga ada laboratorium notaris dan PPAT karena kemarin masa pandemi masih belum bisa kita manfaatkan. Ya semacam internship gitulah, magang. Kemarin rencananya magang di dalam karena pandemi, nggak bisa magang di tempat notaris, tapi kemungkinan mungkin semester depan ini bisa. Anda harus magang, seperti tadi saya katakan di atas, ada mata kuliah magang dan kuliah kerja lapangan. Magang itu Anda magang di kantor notaris, sudah barang tentu, di luar ketentuan undang-undang magang setelah Anda lulus. Pada waktu kuliah ini ada mata kuliah magang, tapi 0 SKS. Gitu ya. 0 SKS. Gitu ya. Tapi Anda harus magang dalam 1 semester. Dan kuliah kerja lapangan. Ketika kerja lapangan misalnya Anda pergi ke kantornya ini dan sebagainya dan sebagainya. Bisa saja tidak ini, bisa saja perusahaan, tapi hal-hal yang berhubungan dengan kenotariatan dan ke PPAT-an. Itu mengenai proses kuliah. Tetapi hal yang penting sekali lagi, pada waktu kuliah dosen mungkin membuat aturan yang berbeda-beda, termasuk Anda harus on cam, gitu ya. Dulu yang kuliah luring itu harus datang ke kampus
pakai dasi yang laki-laki, jadi tidak boleh pakai kaos gitu. Terutama para notaris. Para notaris itu baik yang dari Jakarta maupun Surabaya biasanya kalau kuliah Anda harus pakai baju yang formal begitu ya. Dan sekali lagi itu harus Anda coba menyesuaikan dengan para dosen yang dalam tanda petik agak sulit ya. Para notaris juga, tidak hanya para notaris, dosen internal pun begitu. Semua dosen internal yang mengajar Anda minimal bergelar doktor. Semua dosen dalam, dosen luar 50% juga bergelar doktor. Ada notaris yang mengajar juga masih S2, mungkin tidak apa-apa, tapi kita anggap profesional. Gitu ya. Tapi hampir 75% dosen dalam digabung dengan dosen luar, semua bergelar doktor, bahkan juga profesor. Oleh karena itu, Anda harus dengan baik mengikuti. Kemarin ada kasus mahasiswa kuliah naik mobil, itu aja jadi masalah sama para notaris. Akhirnya nggak lulus sampai 2 kali, mungkin 3 kali, gitu ya. Apalagi kuliah kemarin ujian digantikan oleh adiknya. Hari ini kami skors 1 semester, gitu ya. Kami skor 1 semester. Itu contoh hal-hal yang mungkin tidak boleh Anda lakukan. Jadi tata tertib perkuliahan Anda harus ikuti dengan baik. Jangan sampai Anda sudah membayar mahal, Anda tidak mencapai apa yang tidak Anda inginkan. Gitu ya. Dan hari ini kuliah di Fakultas Hukum UNS, khususnya MKN, 1 SKS itu setara dengan 50 menit. Jadi 2 SKS itu 100 menit. Anda harus membuat WA group dan coba tawarkan kepada dosennya bisa bergabung atau tidak. Dosennya itu diberi akun Zoom sendiri-sendiri. Gitu ya. Akun Zoom sendiri-sendiri. Tapi dosen luar nggak tahu, nanti masih kami komunikasikan. Sehingga Anda cukup perlu memberitahu bahwa hari ini atau paginya Anda beritahu atau kurang beberapa jam Anda memberitahu bahwa nanti ada kuliah jam sekian. Itu penting, apalagi dengan model daring ini Anda tidak bisa langsung bertatap muka, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Dan sudah barang tentu semua hal yang berhubungan dengan tata tertib kuliah Anda harus ikuti dengan baik. Supaya saya tidak terlalu banyak ngomong, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kok masih sedikit ya? Oh, ini sudah 42. Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Permisi Bapak, saya mau bertanya boleh? Ya silakan Mbak. Mbak Saya mau Nadia. bertanya Pak, iya. Kan kemarin itu kan kami diminta untuk KRS ya Pak. Di si akad itu tertulisnya hanya maksimal 12 SKS, sedangkan yang tadi Bapak bilang bahwasanya satu semester itu 16 SKS, itu bagaimana ya Pak? Ya tidak apa-apa. Jadi begini, coba diprogram sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas. Untuk mahasiswa semester 1 kan sudah ada yang ditawarkan. Nanti Anda harus berhubungan dengan sekretariat notariat. Coba hubungan, ada 2 yang sudah hadir, Bu Wahmi, dan satunya lagi yang bisa Anda berkomunikasi, Pak Wawan. Dermawan pribadi.
Mas Hermawan pribadi dan Bu Wahmi. Jadi semester ini untuk para mahasiswa semester 1 sebenarnya sama, semester 2, semester 3, kecuali tidak lulus ya, yang mengulang, itu sudah di dalam tanda petik paket. Gitu ya. Jadi ada memprogram mata kuliah semester 1. Karena Anda masuk semester 1 yang ditawarkan. Gitu ya. Karena Anda bisa lihat di situ ada mata kuliahnya. Semester 1, tapi Anda jangan masuk ke semester 2. Nah, itu Anda ambil semua. Ya, ada berapa SKS Mbak Wahmi yang sekarang? Coba Anda lihat di sistem siakat ya, karena siakat itu tidak dikelola oleh fakultas, oleh universitas. Jadi bisa saja mungkin itu dipindahkan ke semester 2 bisa saja. Tapi mata kuliahnya tetap ada kuliah gitu ya setiap hari. Tapi saya yakin semua yang ditawarkan semester ini tetap boleh Anda ambil. Gitu ya. Apa sudah mengisi KRS, Mbak? Sudah, Pak. Kemarin kami diminta untuk cetak KRS kan, Pak. Terus kami cetak itu maksimal yang bisa kami ambil tuh hanya 12, Pak. Tulisannya maksimum SKS yang diambil tuh 12 semester ini. Jadi makanya saya bertanya apakah kalau misalkan 16 SKS apakah kami bisa mengambil sisanya kembali apa bagaimana begitu. Karena kan sangat amat disayangkan ya Pak, misalkan dari fakultas bilangnya 16 kemudian kami hanya mengambil 12 sedangkan kami bisa mengambil lebih gitu. Begitu Ya, Pak. itu sudah sistem yang sudah ditentukan oleh universitas ya. Dalam hal ini adalah pasca sarjana. Kita meskipun di bawah fakultas, tapi soal penjaminan mutu tetap di bawah direktur pasca sarjana. Jadi kalau aturan umum tetap mengatur 12 untuk semester ini ya tetap kita ambil itu. Nanti tidak apa-apa, mata kuliah itu tetap akan dilimpahkan ke semester-semester berikutnya. Kan seperti saya katakan tadi, kalau nanti tidak berimbang, mungkin untuk mahasiswa semester 1, sekarang ada ketentuan maksimal 12. Mungkin Anda berat, dikhawatirkan Anda berat mengambil 16 SKS, meskipun di kurikulum, itu di kurikulum saja, tidak yang ditawarkan. Yang di kurikulum memang jatahnya semester 1 itu 16, tetapi untuk mahasiswa semester 1 ternyata universitas hanya membatasi 12. Gitu ya. Itu juga mungkin seperti pemanasan Anda biar coba latihan 12 SKS dulu. Toh di semester 4 itu sebenarnya kan sudah tidak ada mata kuliah kecuali tesis. Tesis itu kan sudah saya ajukan ke semester 2 seperti tadi. Tesis itu sebenarnya kalau menurut kurikulum seperti tadi kan semester 4 setelah Anda lulus semua. Tapi kan Anda saya beri kesempatan untuk mengajukan proposal di semester 2 itu juga sebenarnya cuma strategi saja bagaimana kita bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Nah, soal 12 semester itu hanya pertimbangan bahwa memang di semester 1 Anda harus coba serius buktikan dulu bahwa 12 SKS itu bisa Anda ambil dengan hasil yang baik. Gitu ya. Nanti di semester 2 bisa 24, meskipun tadi cuma 16 atau 18. Di semester 2 bisa mengambil 24. Ya, tetapi beban di semester 1 diringankan dulu, yang penting Anda buktikan bisa memperoleh hasil yang baik. Kalau soal berapa yang diambil di tiap semester, ya kita cuma mengikuti batas maksimal, gitu ya. Tapi di program kurikulum bisa saja sampai 16, gitu. Bahkan bisa saja sampai 18. Itu bisa diseimbangkan juga, seperti saya katakan tadi bisa dipotong juga dipindah ke semester lain. Itu ya Mbak Nadia ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti semester 4 itu sudah nulis tesis saja tetap masih ada kuliah, apalagi yang tidak lulus nanti bisa mengulang di semester 4, bahkan mungkin juga tetap mengulang di semester 5. Tapi Anda tetap sudah barang tentu bergabung dengan angkatan-angkatan yang baru, gitu ya, kalau Anda tidak lulus. Nah, satu hal, remediasi, mengulang. Mahasiswa itu bisa mengulang ketika tidak lulus. Jadi dalam masa 1 semester itu kan ada 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 Anda ujian tengah semester.
di pertemuan ke-16 Anda ujian akhir semester. Di ujian tengah semester, kemungkinan Anda mendapatkan 59 misalnya. Itu Anda tidak lulus. Itu Anda tidak lulus. Maka ujian tengah semester harus remedi. Harus remedi. Kalau dosennya tidak meremedi, Anda harus ingatkan dosennya, Pak, saya tidak lulus ujian tengah semester. Kalau Anda diam saja, meskipun Anda nanti ujian akhir semester dapat 90, Anda tetap tidak lulus. Tetap tidak lulus. Meskipun ujian tengah akhir semester dapat 90, tetap tidak lulus. Kalau ujian tengah semester tidak lulus. Ya, lulus itu di bawah 60 itu tidak lulus. Berarti ada kompetensi yang belum Anda penuhi. Rasionya begitu. Ujian akhir semester itu kan kompetensi untuk materi-materi setelah tengah semester. Nah, kompetensi yang sebelumnya Anda tidak lulus. Berarti Anda harus ujian. Nah, setelah masa semester itu berakhir dan ada yudisium, Anda tidak bisa remedi. Anda sudah tidak bisa lagi mengulang untuk semester sebelumnya. Anda ikut semester yang akan datang, jadi kuliah lagi seperti awal. Gitu ya. Jadi demikian juga, jadi sebelum ujian akhir semester, setelah ujian akhir semester, Anda kan nilai diumumkan. Anda dapat 40 misalnya. Ini notaris-notaris banyak yang tidak lulus itu, ada 10 tidak lulus. Dulu notaris-notaris itu karena mereka profesional, dianggap UNS nggak punya ketentuan, mereka nggak menguji-uji Anda. Ya tetap Anda dinyatakan tidak lulus dan harus berarti memprogram baru lagi. UNS nggak bisa nyusul nilai itu, nggak bisa. Nah ini sistem, itu beda dengan S1. S1 karena dosen dalam semua, itu bisa tepat waktu. Nah dosen-dosen notaris ini, ada yang notaris, ada yang dari LHKPN, macam-macam lah. Itu kadang-kadang tidak bisa menepati waktu. Padahal UNS bekerja berdasarkan waktu dan sistem elektronik. Begitu Anda sudah di yudisium, nilai Anda sudah tidak diubah meskipun dosennya memberi remedi di luar jadwal dan memberi nilai di luar jadwal. Nilai Anda nggak diakui, nggak bisa diinput ke dalam sistem. Gitu ya. Makanya sebelum ujian akhir semester, Anda yang tidak lulus ujian tengah semester, itu Anda harus minta remedi. Setelah ujian akhir semester bisa remedi, biasanya waktunya sekitar 2 minggu begitu. Sekitar itu. Kadang-kadang dosen itu menginput nilai tengah semester itu pada akhir semester juga. Sehingga Anda tidak tahu juga nanti diinput. Tapi Anda masih punya waktu untuk minta remedi. Remedi itu perbaikan nilai setelah ujian akhir semester sebelum masa yudisium. Gitu ya. Tapi kalau sudah masuk semester baru seperti ini, yang kemarin tidak lulus, ya nggak bisa minta remedi susulan ujian sekarang. Jadi jangan minta dan anggap aja Anda sudah tahu bahwa ini sudah nggak lulus. Berarti saya harus ngisi KRS baru lagi untuk mata kuliah yang saya tidak lulus. Jadi bicara soal jumlah mata kuliah itu bisa bergerak dari semester ke semester. Silakan kalau ada yang tanya lagi. Pak, Iya. Tanya, Iya. untuk perkuliahan hari ini sudah dimulai atau belum? Terima kasih. Ya, kalender akademik itu harusnya hari ini sudah kuliah. Jadi Anda nanti itu ada Mas Hermawan dan Bu Ahmi, Mas Hermawan yang pakai kopiah hitam itu, pakai baju biru itu yang biasanya membantu Anda mengatur jadwal berhubungan dengan dosen. Hari ini itu menurut kalender akademik kuliah harus sudah dimulai. Makanya Anda buat WAG, Anda lihat jadwal, hari ini Anda kuliah apa,
seandainya dosen, ya terutama ya dosen-dosen luar, misalnya dosen para profesional notaris itu mungkin belum siap, ya tidak apa-apa minggu depan. Yang penting dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan. Tapi usahakan hari ini Anda beritahu dulu dosennya, hari ini Anda lihat jadwal, Anda kuliah apa saja. Itu ya. Nah, nanti dosennya yang dosen dalam, seandainya ada kuliah dosen dalam, misalnya kuliah teori misalnya. Hari ini ada kuliah teori hukum. Anda hubungi yang mengajar adalah Pak Dr. Esarianto. Kebetulan beliau juga wakil dekan 2 bidang perencanaan. Anda hubungi Pak Esarianto. Pak Esarianto, hari ini ada jadwal kuliah teori hukum misalnya. Gitu. Mohon apakah bisa dimulai dan mohon diberikan link untuk kuliah. Karena tiap dosen sekarang sudah diberi akun sendiri-sendiri, bisa buat akun maksudnya. Kalau dulu nggak bisa. Sekarang dosen dalam ya. Kalau dosen luar notaris, nah nanti ada komunikasikan dengan Mas Hermawan, Pak Hermawan PS. Itu ya untuk dosen luar. Kalau dosen dalam nggak usah dikhawatirkan. Dalam seperti Pak Dr. Esarianto yang nanti ngajar teori itu sudah punya link pasti, gitu ya. Hampir bisa dipastikan sudah punya link. Ya kecuali ada trouble itu soal teknis. Itu ya Mbak ya. Jadi hari ini sudah bisa dimulai. Makanya ada komunikasi dengan dosennya. Dosennya sudah siap atau dan sebagainya itu namanya aja kuliah pertama bisa saja berbenturan dengan S1, kemudian S2, bisa saja dengan S3 karena kuliahnya banyak. Ya. Atau dosen yang lain yang dari notaris mungkin sedang rapat di ini atau apa ya namanya, kita orang juga kita tidak tahu. Ya bisa saja ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya buat WAG, pilih salah satu menjadi ya entah koordinator, entah ketua kelas, entah apa saja lah terserah sebutannya. Nah itu nanti yang mengkomunikasikan dengan dosennya. Jadi harus ada perwakilan dari kelas, koordinatornya atau ketua kelasnya. Nah nanti menghubungi itu. Termasuk Anda bisa mengkomunikasikan, termasuk minta bahan-bahan kuliah kalau ada gitu ya dari para dosen itu. Ya ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau ada kesulitan apa-apa secara administratif, Anda tadi menghubungi Bu Ami dan Pak Hermawan PS. Izin bertanya Bapak. Silakan. Ya. Saya Grace Pak dari Sragen. Tadi menyimak yang disampaikan Pak Hari tentang tata cara mengikuti kuliah ya Pak. Kebetulan saya ini bekerja Bapak. Semaksimal mungkin saya akan mengikuti kuliah yang sudah diskedulkan. Akan tetapi kadangkala saya mendapatkan tugas untuk mobile Bapak. Apakah diperkenankan pada saat mengikuti kuliah saya sedang dalam perjalanan gitu Bapak? Terima kasih Bapak. Matur suwun. Ya. Sebenarnya Anda harus mengikuti kuliah dengan baik. Kalau Anda ada hal-hal yang di luar kenormalan, kebiasaan, Anda harus minta izin sama dosennya. Kalau Anda dosennya tidak mengizinkan, itu otoritas dosen di waktu kuliah. Karena sebenarnya ketika waktu kuliah Anda harus duduk tenang mengikuti kuliah. Para notaris dari Jakarta kemarin ada yang tersinggung mahasiswa sedang naik mobil mengikuti kuliah. Itu bisa hampir saya pastikan dia pasti tidak lulus. Ini notaris sendiri yang uji. Notaris-notaris ini juga dokter-dokter yang saya pilih. Jadi notaris senior di Jakarta juga. Maka ketika ada begitu, dan itu otoritas dosen memang. Di UNS juga begitu sebenarnya. Kalau Anda kuliah, hati-hati juga pakai mobil misalnya, atau pakai motor, atau tidak tahulah berjalan kaki. Anda harus izin. Gitu. Anda harus sampaikan pada dosennya, saya kondisinya kayak begini. Ya kalau dosennya tidak mengizinkan, ya bisa saja Anda naik mobil itu kan juga bahaya begitu. Maka Anda harus izin sama dosennya. Saya nggak bisa meminta para dosen biarkan dia pakai mobil, nggak bisa. Ya. Karena kuliah
Ya kita ini aturannya kita yang baik adalah ya Anda duduk seperti sekarang ini Anda mendengarkan itu. Nah, sedangkan kondisi-kondisi yang extraordinary, kondisi-kondisi yang luar biasa, kondisi yang Anda izin, itu Anda izin. Anda sakit juga perlu izin. Karena di SIAKAD, sistem administrasi akademik, kan tadi dihitung kehadirannya. Dan di OCW itu yang di situ ada persensi, daftar kehadiran Anda itu bagi dosen ada dua pilihan, hadir, alfa, atau izin. Nah, dosen itu bisa mengubah izin. Jadi dosen bisa mengubah izin kalau memang ada izin. Misalnya Pak saya sakit, kalau Anda tidak izin, dosennya nggak ngeklik izin, itu Anda dianggap tidak ikut kuliah. Berarti kan satu kali. Nanti kalau kurang dari 75% ketidakhadiran kita, kan saya katakan tadi, normatif Anda tidak bisa ikut ujian. Jadi kalau 8 kali kuliah, 7 kali kuliah, pertemuan ke-8 itu kan ujian. 7 kali itu kan 25%-nya cuma 1, kan begitu ya. 2 itu sudah kelebihan. 2 itu sudah lebih dari 25%. Karena cuma 7 kali. Gitu ya. 8 itu kan termasuk ujiannya. Gitu ya. Nah itu ya Mas Kris ya. Jadi Anda harus izin. Kalau Anda pakai mobil atau apa, Pak izin, saya pakai mobil terpaksa karena begini. Memang kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan sulit. Anda bekerja dan Anda kuliah. Disitulah memang Anda masuk UNS untuk kuliah gitu ya. Jadi kalau ada yang extraordinary di luar hal yang biasa, Anda harus minta izin. Gitu ya. Ini etika saja, gitu ya. Ini etika. Hal yang bersifat etis. Silakan. Masih ada lagi yang lain? Ya, Anda sekali-sekali perlu ke MKN untuk bisa mengerti suasana kampus, gitu ya. Dan nanti Anda untuk memenuhi kewajiban publikasi melalui seminar, biasanya seminar itu namanya seminar and call for papers. Nah itu Anda bisa ikut itu, tapi biasanya Prodi mengadakan itu yang dilakukan, yang diserahkan pada mahasiswa untuk melakukan seminar itu, mengadakan seminar itu, supaya nggak cari di luar, Anda bisa mengadakan sendiri, dibantu biayanya oleh fakultas, tapi ya tidak banyak. Boleh Anda ikut di luar, biasanya call for paper yang diadakan oleh perguruan tinggi lain atau lembaga-lembaga eksternal. Anda ikut itu, tapi berbasiskan tesis tadi, publikasi yang lewat proceeding. Ini namanya proceeding, bukan jurnal. Kan 2 tadi minimal. Kemarin sudah diterangkan. Nah itu biasanya Prodi mengadakan biasanya. Seandainya tidak mengadakan juga tidak apa-apa, Anda bisa ikut di luar, karena itu sangat bergantung pada keuangan dan macam-macam. Gitu ya. Itu juga Anda persiapkan. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak, bertanya Pak. Ya silakan Mas Hani. Ya Pak. Mas, silakan. Ya Pak, mau bertanya, kalau terkait dengan penulisan jurnal itu Pak, itu apakah harus menyesuaikan dengan materi kenotariatan atau bebas Pak ya untuk penulisan jurnalnya Pak yang akan kita publikasikan di Sinta 2-nya Pak? Ya. Artikel untuk jurnal maupun artikel untuk proceeding itu luaran dari seminar. Kalau jurnal itu artikel jurnal ya luaran untuk publikasi jurnal. Normatif harus berkaitan dengan tesis. Jadi tesis, titik tolaknya tesis. Tesisnya tentang pre-project selling misalnya. Pre-project selling itu rumah susun atau apartemen. Maka publikasi lewat proceeding, seminar and call for paper tadi, seminar yang Anda ikut menjadi pembicara,
Jadi seminar and call for paper itu Anda menyumbangkan artikel, makalah, terus Anda sampaikan di seminar itu, Anda bacakan di seminar itu. Jadi makanya sekarang belajar mengikuti acara seminar and call for paper. Jadi Anda yang mempresentasikan makalahnya di seminar itu. Itu harus berkaitan, nah ini normatif ya, berkaitan dengan tesis. Ya, soal itu nanti berhubungan dengan pembimbing karena nama pembimbing harus masuk di situ. Jadi bukan cuma nama Anda yang ditulis sebagai penulis artikel, baik artikel untuk jurnal maupun artikel untuk proceeding, itu bukan cuma nama Anda tapi kedua pembimbing. Jadi penulisnya ada 3. Tapi yang bayar ya Anda sendiri, atau pasti bayar, itu nggak ada yang gratis. Ada jurnal internasional Trideks Scopus internasional, tapi itu kan sangat sulit sekali. Jadi harus berhubungan dengan tesis. Itu pun kadang-kadang ya bisa aja permasalahannya 2 atau 3, yang satu untuk proceeding, yang satu untuk jurnal. Nggak boleh sama, karena kalau sama pun nanti di Turnitin terlihat plagiat. Judulnya antara tesis dengan artikel jurnal dan artikel proceeding nggak boleh sama, karena kalau sama nanti dimasukkan ke sistem alat pendeteksi plagiasi akan ketemu bahwa tulisan Anda sama dengan tulisannya sendiri. Itu yang disebut dengan auto plagiarism, memplagiasi tulisannya sendiri. Itu dilarang. Jadi tulisannya sendiri didobel itu tidak boleh. Satu dikirim ke jurnal, satu dikirim ke seminar, satu ditulis tesis. Itu nggak boleh. Judulnya sama. Misalnya judulnya asas legalitas dalam konteks hukum tidak tertulis, tesisnya itu misalnya saja. Kemudian artikel untuk jurnal ya asas legalitas dalam konteks dalam konteks berlakunya hukum tidak tertulis. Kemudian proceedingnya juga judulnya itu plagiat itu, meskipun memplagiat tulisannya sendiri. Itu akan ketahuan. Anda mengutip satu kalimat tulisannya orang, itu aja ketahuan. Dan sekali-sekali menggunakan tulisannya orang, jangankan satu halaman, satu kalimat. Itu ketahuan Anda. Dari mana? Dari luar negeri apalagi dari Indonesia, ketahuan. Nah, makanya kalau mengutip tulisan orang, di samping diberi catatan kutipan, karena ini kuliah tidak ada disebutkan. Hanya ada mata kuliah penelitian dan penulisan tesis, tapi kan nggak sampai. Tapi coba nanti kita create sampai ke situ. Makanya pengutipan harus disebutkan sumbernya, dan kalau bisa, ya pengutipannya tidak langsung, gitu ya. Jadi citasinya itu tidak langsung, diparaphrase bahasanya, diparafrase. Jadi menggunakan bahasa sendiri. Kalau nggak menggunakan bahasa sendiri, pasti muncul di pendeteksi bahwa Anda mengutip tulisannya orang ini. Maksudnya itu masuk skor plagiasi, meskipun Anda beri catatan kutipan, catatan kaki kayak atau catatan pada teks gitu, in text citation gitu ya. Itu ya, Mas. Ini ada tadi yang mau tanya, Mbak tadi siapa tadi? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk di KRS, di SIAKAT itu kan untuk makulnya ada dosen pembimbing siapa aja, Pak. Tapi di KRS saya itu untuk dosen pembimbing masih tidak ditemukan itu, Pak. Bagaimana? Ya, mungkin sementara saya dulu, nanti masih saya bicarakan dengan teknisi sekretariat nanti untuk bisa dibagi gampang dosen pembimbing. Maksudnya itu bukan pembimbing tesis, tapi itu pembimbing akademik. Maksudnya tempat untuk, jadi pembimbing akademik istilah kalau di UNS. Pembimbing akademik itu tempat Anda mungkin berkonsultasi kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, kan tidak harus Anda tanya ke saya, bisa ke pembimbing akademiknya, Pak, kalau saya mau ngambil ini bagaimana. Biasanya karena mahasiswanya cuma 30, jadi saya tangani. Tapi karena ini 50, ya mungkin nanti akan kita bagi ke dosen-dosen yang lain, sehingga Anda juga bisa punya
ya tahulah dosen lain yang ada di Fakultas Hukum UNS gitu ya, tapi juga yang mengajar di situ. Itu namanya pembimbing akademik, bukan pembimbing tesis tadi, Pak ya. Kalau pembimbing tesis nanti ditentukan setelah Anda mengajukan proposal di semester 2 atau semester 3, nah Anda ditentukan pembimbing tesisnya. Jadi bukan pembimbing akademik. Nah, itu ada SKD-kannya nanti. Itu ya. Ya, ada yang lain sebelum kita akhiri. Tapi sudah punya jadwal kuliah ya? Sudah punya jadwal kuliah, Mbak? Jadwal kuliah di grup ada, Sudah Pak. di-share di grup, Bapak. Oh ya, makanya nanti segera siang menghubungi dosennya masing-masing. Karena tadi sudah ada yang tanya ke saya, pagi tadi, Pak Ari, kapan kuliah dimulai? Kok belum ada mahasiswa yang menghubungi saya? Nah, ini semester 1 memang. Ngajar teori hukum. Pak Dr. Rizarianto tadi sudah pagi-pagi sudah WA saya. Oh iya, nanti saya beri, ini masih saya kumpulkan, Pak. Gitu ya. Gitu ya. Makasih, Mbak. Nanti Anda pilih sendiri anggotanya. Waduh, nanti linknya apa ya? Ini soalnya begitu. Oh, ini bisa pakai. Nanti saya live, Anda bicara sendiri dengan teman-teman. Minta izin Mas Wawan tadi untuk memakai ini sebentar. Anda pilih siapa yang nanti menghubungi dosennya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat mengikuti kuliah. Semoga sukses sesuai dengan yang Anda cita-citakan. Ya, Anda pengen lulus 5 semester juga tidak apa-apa gitu ya, pengen lulus 3 semester lebih sedikit juga bisa kalau Anda mampu. Makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bisa sebenarnya kuliah 1 tahun 8 bulan itu juga bisa. Nah, maksudnya ya 3 semester lebih gitu ya. Kan kuliah itu sampai 3 semester. Semester 4 kalau tesis Anda lancar, publikasi Anda lancar, masuk semester 4 itu sudah selesai gitu ya, nggak sampai akhir gitu. Itu tergantung Anda sendiri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Masih ada, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, nanti saya live, Anda masih bisa bicarakan sama teman-teman apa yang Anda harus lakukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas yang mana ini? Saya. Ini saya jadikan host ya. Ini saya jadikan host. Sesuai instruksi dari Pak Hari tadi, katanya mau diskusi. Iya. Tadi untuk Pak Isharyanto sudah saya hubungi. Beliau nunggu arahan dari Pak Kaprodi. Begitu. Oh gitu. Ya, terus diminta untuk buat grup WA dulu. Mulai kuliahnya kalau nggak salah minggu depan. Oh iya betul. Ya, Kalau nanti yang Mbak Saraswati ya? Iya. Ya. Nanti di apa namanya? Udah balas WA ya? Gimana? Nanti saya serahkan link akun Zoom-nya Iya. buat apa namanya? Jadwal mata kuliahnya. Oh gitu. iya. Nanti kalau ada kesulitan saya dihubungi di WA ya. Siap. Kalau yang mata kuliah peraturan jabatan notaris itu saya belum menghubungi beliaunya yang mengajar. Yang nomor kontaknya? Bunda Sabti. Ini tak kirim di grup ya. Oh iya. Iya, Bu. Itu udah tadi dikirim tapi saya belum menghubungi. nanti kamu Mbak Saraswati juga menghubungi langsung ke gubernur ya. Kasih tahu dia saya lokasi
Yang pengesahan penguji itu ada di sana apa enggak sih Bu? Tanda tangan pengesahan Nanti yang penguji. apa yang Karena harus pertemuan itu ya Pak Ari. untuk semester 1. Ini belum tak muat. Ya. Ngomong apa tadi? Ya. Saya tinggal ya. Ya. Jadi silakan didiskusikan. Ya.
Mbak Saras, boleh diinfokan Mbak apa Iya. namanya tadi pas kan kita jadwal kuliah hari ini ada 2 makul. Yang satu kan tadi sudah dikonfirmasi katanya minggu depan. Nah, yang satunya pripun? Baru saya WA itu yang Bu Nur. Oh, nggih. Berarti ini kita semua nunggu penjelasan dari Mbak Saras nggih. Tunggu kabar dulu aja ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, kan bisa tanya ke Mbak Saras, nanti disampaikan ke prodi ataupun ke dosennya. Ya. Kalaupun sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa live dari Zoom. Monggo teman-teman yang lain. Saras, Mbak tetap mau semangat tanya ya. nih. Iya. Berarti kuliah itu hari ini apa minggu depan? Yang kalau ya, sesuai jadwal kuliah yang di-share di grup itu kan hari ini. hukum transaksi keuangan Islam sama metode penelitian dan penulisan hukum itu ya? Benar nggak itu? Iya, tapi Benar itu kan itu? hari Senin. Itu kan hari Senin. Oh iya, ini Selasa ya? Iya, hari Berarti ini Selasa. Sesuai jadwal yang kemarin di-share di grup itu ya? Iya. Terus yang ini kan harusnya nanti yang jam 4 kan teori hukum Pak Dr. Isharyanto. Itu tadi saya konfirmasi, beliaunya bilang minggu depan mulai kuliah gitu. Oh, minggu depan. Yang teori hukum itu ya Mbak ya? Iya, yang teori Berarti hukum. Yang jam 2 itu ada peraturan jabatan notaris itu? Baru saya konfirmasi. Jam 14 belum tahu ya? Iya, belum tahu. Baru saya konfirmasi dulu. Oh iya. Nanti di-share di grup ya Mbak Saras. Iya, nanti Terima saya kasih. Iya, Semangat ya sama-sama. Mbak Saras ketuanya. Iya. Dibantu ya Terima Bu. kasih. Dibantu semuanya. Iya, kita saling support ya. Siap, Iya. Mbak Saras. Info-info. Mbak Saras Saras nanti bertanya ya? ini ya. Iya. Mbak Saras. Tadi ada yang mau tanya, monggo yang tanya dulu. Iya, yang mau tanya, monggo. Saya ya. Iya, Ya, Pak. mungkin gini, karena saya teknologi agak kurang. Nanti kalau sudah kuliah, itu absensinya di mana ya Mbak Saras? Kalau itu nanti saya tanyakan dulu ya Pak ya. Oh gitu. Iya. Karena kan online. Mungkin dari apa tadi ya? Pak Hari ngendiko OCW atau apa tadi? Kayaknya gitu, itu. Ya. Iya. Nanti saya banyak tanya ya Mbak Saras karena Pak saya paling tua di sini. Iya Pak. Tapi WA aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Saras. Lagi nih mau tanya. Iya Bu Nur. Nah, kan setiap mata kuliah itu pakai link yang sama atau berbeda-beda? Kayaknya kita berbeda. Kuliahnya. Waduh, susah ya. Harus sering lihat grup ya kalau berbeda itu ya. Bentar. Tapi Pak Wawan tadi minta untuk menghubungi beliau tapi nggak tahu. Mau dikasih link Zoom-nya gitu. Iya, coba itu Mbak. Kalau biar nggak ganti-ganti kan lebih enak kita, oh itu link kita buat kuliah gitu ya maksudnya. Iya. Ya, tapi belum di-share juga sama Pak Wawan. Oke, coba aja Mbak ke Pak Wawan, siapa tahu linknya dikasih biar kita nggak ganti-ganti kan kita nggak bingung ya misal kalau satu link gitu. Berarti kalau seperti pertanyaannya Bapak yang sebelum saya bertanya tadi itu absensinya kita lewat gimana Mbak? OCW itu? Iya, OCW. Apa enggak sebaiknya kalau misalkan ada yang kesusahan gitu, misal tiap kuliah gitu kita share link untuk absen gitu nggak bisa ya? Susah ya? Betul itu. Betul, Mbak. Ya, lebih mudah ya Pak ya. Tanyakan ke Bu Hani sama Pak Wawan dulu nanti untuk apanya presentasinya biar gampang. Gimana? Iya. Itu ya Mbak, usulan saya itu ya Mbak, sama siapa tahu link untuk pembelajaran kita nggak gonta-ganti biar kita lebih mudah sama presensinya. Sebenarnya nggak gonta-ganti kok Bu.
Presensinya maksudnya kita share. Misal ada pembelajaran, Mbak Saras, ini presensinya monggo diisi gitu, biar kita yang agak tua-tua bisa. Kayak saya contohnya ini. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan ke Bu Wahmi dulu sama Pak Wawan. Oke. Nanti di-sharing di grup semuanya ya, Mbak ya. Iya. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih Mbak Saras, Mbak Nur, terima kasih. Pak. Ini live aja ya. Ya, mungkin sepertinya sudah banyak yang ditanyakan. Nanti selebihnya ke grup kita yang sudah di situ. Sama nanti ini Mbak Saras, semisal nanti dari dosen menghendaki membuat grup, nanti minta tolong sekalian ya. Kan yang sudah menghubungi kan Mbak Saras. Ya. Mungkin itu saja Mbak Saras. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain bisa langsung live ya apa-apa. Iya. Berarti mulai kuliah nanti kalau ada jam 2 itu ya? Kalau ada ya? Iya, kalau ada jam 2, Bu. gitu. Tapi nanti saya nunggu info ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin live ya. Terima kasih. Iya.